Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Postik yang ada dimanapun berada, di rumah maupun di sekolah. Nah, tahun ajaran baru, semangat baru. Seperti halnya di dunia pendidikan pasti ada yang baru. Melalui Menteri Pendidikan kita yaitu Pak Abdul Mukti, ini ada beberapa hal-hal yang baru di dunia pembelajaran kita. Nah, salah satu yang baru yang diterapkan yaitu adanya melek digital atau kita didekatkan dengan digitalisasi. Nah, tapi sahabat Postik yang ada di rumah jangan khawatir, patut bersyukur karena kalian di SMP Negeri 3 Nganjuk ini sudah berada di sekolah yang berbasis digital melalui situs Egawa. Nah, apa itu Egawa? Kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, koordinator dari Tim Inovasi SMP Negeri 3 Nganjuk yaitu Budian Lovita Ningtyas. Ya, Assalamualaikum Budian. Ya. Nah, beliau ini adalah salah satu guru berprestasi dan saya sendiri khususnya sangat bangga sekali bisa bertemu dengan Budian di SMP Negeri 3 Nganjuk ini. Banyak siswa-siswi yang diantarkan mendapatkan juara melalui beliau khususnya di bidang bahasa Inggris. Nah, Budian, terkait dengan program pemerintah di bidang pendidikan ini, kita harus melek digital atau melibatkan digitalisasi di dalam pembelajaran. Menurut Budian, setuju tidak ini? Ya, terima kasih Bu Indri. Hai semuanya. Otomatis dengan adanya program pemerintah dengan melek digital ini saya sangat setuju sekali. Kita tahu bahwa di era globalisasi kita harus selalu menggunakan IT atau menggunakan digital dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu bahwa anak-anak sekolah sekarang Bu Indri itu semuanya mempunyai gawai. Ya, jadi mereka kadang ada yang punya 2 di rumah dan sebagainya. Jadi mereka harus kita arahkan supaya penggunaannya lebih positif untuk pembelajaran atau untuk sesuatu yang positif, misalnya untuk ikut lomba-lomba di olimpiade dan sebagainya. Jadi dengan adanya pemerintah yang mencanangkan digitalisasi tersebut, SMP Negeri 3 Nganjuk dan semua warganya sangat mendukung Bu Indri. Oke, sangat hebat sekali ya bahwa SMP Negeri 3 Nganjuk terkenal dengan siswa-siswa yang memiliki gawai dan bisa memanfaatkan dengan positif. Salah satunya yaitu pemanfaatannya dengan bisa membuka situs Egawa. Nah, membicarakan tentang Egawa ini Budian Love, bagaimana sih awal mulanya atau apa yang melatar belakangi dulu terciptanya situs Egawa di SMP Negeri 3 Nganjuk? Iya, terima kasih Bu Indri. Egawa itu singkatan dari Elektronik Galeri Siswa. SMP Negeri 3 Nganjuk pada saat itu pada tahun 2020 itu Bapak Kepala Sekolah dan timnya itu ingin mengadakan sebuah program yaitu sekolah yang berbasis digital. Ya. Okay. Pada tahun 2020 itu masih setelah COVID ya Bu Indri ya. Jadi semua tugas-tugas harus dikumpulkan melalui digital, jadi melalui HP, diupload di Google Drive, Google Drive atau di WA lah, seperti itu Bu Indri. Kemudian yang kedua itu hasil tes APPS atau Assessment Psikotes Siswa itu diketahui ada 200-an siswa itu masih kurang dalam semangat belajarnya. Nah, terus yang ketiga yang melatar belakangi adalah pada tahun 2020 itu ada juga tes yang namanya ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer yang dilaksanakan oleh anak-anak kelas 8. Itu ada 45 siswa itu sudah diambilkan dari pusat Bu Indri, jadi kita tinggal menerima siapa anak-anak tersebut. Itu ada sekitaran 74% itu kurang dalam hal literasi ya. Dan numerasinya juga masih kurang lah dari standarnya. Nah, itulah yang memberikan kita latar belakang supaya kita selalu menggunakan digital melalui situs Egawa tersebut. Oh, berarti yang melatar belakang ini karena kita temukan motivasinya di siswa-siswi SMP Negeri 3 Nganjuk yang masih kurang dan juga di mana-mana itu PR kita ya Bu terkait dengan literasi dan numerasi. Akhirnya tim inovasi SMP Negeri 3 Nganjuk memunculkan ide inovasi baru melalui digital yaitu Egawa. Nah, kalau tadi terkait dengan latar belakang, sekarang terkait dengan penerapannya sendiri di siswa itu mulai kapan Budian? Iya,
Jadi tahun 2020 kemudian kita memberikan apa? Perencanaan 2020. Perencanaan 2020 kemudian kita sosialisasikan dulu ke tim apa? Tim inti atau urusan-urusan yang ada di SMP Negeri 3 Nganjuk, mulai dari kepala sekolah, kemudian ada urusan kurikulum, urusan kesiswaan, kita berikan sosialisasi dan ternyata mereka sangat mendukung. Kemudian kita lanjut ke Bapak dan Ibu guru, ya, kemudian baru ke siswa. Nah, ini tahun kapan Bu? Tahun 2020, 2021. 2021. Jadi berurutan nih sahabat Postik, ide munculnya itu 2020, terus disosialisasikan penerapannya itu mulai 2021. Nah, dari penerapannya e-Gawa ini sendiri Bu Dian loh, kalau untuk siswa kan memang sangat dekat dengan dunia digital dan hampir semua siswa memiliki HP atau gawai. Nah, kalau untuk Bapak Ibu sendiri nih, karena Bapak Ibu guru kita tahu ya sahabat Postik yang ada di rumah, Bapak Ibu guru itu secara usia juga ada yang senior dan juga ada yang junior dan juga ada yang sudah melek literasi. Nah, ini bagaimana? Apakah ada kendala bagaimana terkait dengan penggunaan e-Gawa di Bapak Ibu guru sendiri? Ya, terima kasih Bu Indri. Kalau kendala pasti semua yang baru, sesuatu yang baru pasti ada kendalanya ya Bu Indri ya. Betul. Apalagi kalau ada guru yang sudah senior, tengah-tengah ya, ada yang junior. Kalau junior sudah kita tahu bahwa dia pasti sedikit gitu aja diajari atau diberikan alurnya bagaimana, dia sudah langsung cepat menerimanya. Jadi kami mempunyai cara dengan memberikan pendampingan Bu Indri. Misalnya guru bahasa Indonesia, mungkin ada yang junior siapa gitu, dia yang akan mendampingi guru-guru senior tersebut dalam mengerjakan situs e-Gawa atau mengakses situs e-Gawa tersebut, misalnya dengan memberikan tutorial caranya membuat email dulu ya pertama, ini caranya buat email, kemudian beliau bisa menerapkannya dengan siswa. Jadi harus ada pendampingan Bu Indri. Kendalanya selalu ada dan alhamdulillah kita bisa memperkecil hambatan itu kendala tersebut. Betul. Luar biasa. Nah, sahabat Postik, Bapak Ibu guru saja ini juga perlu belajar. Nah, sesuatu yang baru pasti juga harus belajar karena belajar itu adalah sepanjang hayat. Nah, itu dari Bapak Ibu guru tadi kendalanya, dengan solusinya ada tutorial juga, tutorial khusus atau pendampingan khusus. Nah, kalau untuk penggunaan e-Gawa di siswa-siswi sendiri, apakah ada hambatan? Kalau untuk mengaksesnya mungkin lebih mudah, tapi untuk sarana prasarananya dari siswa, apakah ini sudah mencukupi atau bagaimana Bu Dian Love? Tentang hambatannya di siswa, otomatis siswa kan belum bisa beli sendiri kuotanya ya Bu Indri ya. Jadi mereka kadang punya, kadang kurang, kadang tidak punya. Nah, kalau ada seperti itu, kendala seperti itu bisa disiasati dengan guru TIK. Jadi anak-anak kan ada mapel TIK ya Bu Indri ya. Jadi mereka bisa ketika mapel TIK tersebut dan berada di lab, jadi anak-anak itu bisa mengupload tugas-tugasnya, portofolio dia lewat lab di sekolah, lab TIK di sekolah, sehingga mereka tidak perlu kuota lagi di rumah. Jadi dia sudah persiapkan diri, jadi semua tugas sudah disiapkan dari rumah, misalnya dalam bentuk PDF atau video atau apa saja yang mereka pengen upload. Jadi mereka bisa menguploadnya lewat TIK, lab di lab TIK TIK. di sekolah. Jadi kita sangat terbuka dengan hal itu Bu Indri. Nah, ternyata SMP Negeri 3 Nganjuk ini selain tetap berinovasi dan selalu berinovasi juga sangat mementingkan atau memikirkan sarana prasarana pendukungnya. Jadi tidak hanya ide, tapi kita juga didukung oleh sarana prasarana yang sangat lengkap sekali. Dan kebetulan di SMP Negeri 3 Nganjuk ini memiliki 5 ruang TIK, lab TIK, dan masing-masing lab itu sekitar 32 komputer. Nah, ini sangat mendukung sekali. Jadi siswa-siswi SMP Negeri 3 Nganjuk jangan khawatir kalau tidak memiliki kuota, kalian tetap bisa mengakses e-Gawa, mengumpulkan tugas di e-Gawa bisa diunggah di lab TIK. Nah, ini Bu Indri, mungkin pemirsa ada yang belum tahu ya, apa sih itu kok pengupload tugas tadi? Betul. Nah, jadi situs e-Gawa itu sebenarnya mempermudah Bapak dan Ibu guru dalam
upload tugas dari siswa-siswa yang dulunya kita kan pakai paper ya Pak. Jadi kalau kertas itu kadang mengagendakan itu agak kesulitan, kadang hilang kemana, keteleset dan sebagainya, menumpuk dan akhirnya dibuang. Ya. Tapi kalau lewat situs Egawa tersebut, jadi kita bisa melihat dan mungkin Bapak Kepala Sekolah juga bisa melihat monitoring langsung tugas-tugas siswa tersebut dengan memberikan email dari peserta didik atau siswa yang mengupload tugas tersebut. Jadi lebih asik gitu Bu Indri. Anak-anak juga suka, Bapak dan Ibu guru juga suka, dan lebih bervariasi lagi tugasnya, tidak hanya ditulis di kertas saja. Tapi lebih efisien. Ya, lebih efisien. Dan ini sangat bisa kita kontrol, kita gunakan dimanapun berada, fleksibel. Dan tidak mengurangi program pemerintah tentang numerasi literasinya. Mereka juga literasi dulu, jadi membaca dulu. Betul. Ya baru mengerjakannya lewat, bisa pakai video, bisa pakai rekaman suara dia, jadi bisa bermacam-macam, dia bisa mengupload sesuai dengan kemampuan skill mereka. Betul. Nah, terkait ini tadi sudah sarana prasarana dan hal positifnya yang bisa digunakan melalui Egawa. Jadi kita itu sebagai guru, mungkin Bu Dian Love sendiri atau mungkin saya atau Bapak Ibu guru yang lainnya itu ternyata bisa memberikan materi juga melalui media Egawa. Jadi anak-anak siswa-siswi SMP Negeri 3 Nganjuk jika ingin mengetahui materi apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru juga bisa mengakses melalui Egawa. Tidak hanya itu, ternyata tugasnya pun juga bisa diupload melalui Egawa yang sewaktu-waktu bisa kita lihat lagi, mungkin sebagai acuan, panduan. Oh, saya pernah mengerjakan ini, saya upload di Egawa. Nah, tinggal mengakses lagi seperti itu. Nah, ini untuk selanjutnya hal-hal positif yang sudah didapatkan oleh siswa dirasakan selain efektifnya, efisien secara waktu, mungkin ada lagi Bu hal positifnya. Kalau dari Bapak Ibu guru sendiri, mungkin hal positifnya akhirnya melek digital semuanya gitu ya. Betul, ternyata asik, ternyata tugas siswa tidak hanya berupa tulisan, berupa kayak print out gitu, jadi dia ternyata bisa di situ menggambar di foto melalui link Egawa tersebut, jadi lebih bervariasi dan yaitu tadi lebih menarik dan kita punya penyimpanannya jenenge. Iya betul, brankas brankas yang gitu tidak mudah hilang nanti sewaktu-waktu. Semua bisa melihatnya, bapak dan ibu mereka di rumah pun juga bisa. Keren. Iya, bisa memonitornya, ya bisa mengaksesnya, bisa memberikan komentar juga bisa. Betul. Mungkin di situ ada kolom komentar dari orang tua atau wali murid dan sebagainya. Berarti Bapak Ibu guru bisa langsung menilai di situ juga ya, Bu? Karena semakin lama kita semakin mengupdate ya Bu Indri. Jadi berinovasi lagi. Ya berinovasi lagi. Dulu kita nggak bisa ngasih komen-komen atau jadi sekarang kita bisa memberikan di situ langsung. Nah, ini berarti salah satu inovasi baru lagi nih. Kalau dulu Egawa itu setahu saya itu hanya bisa mengupload tugas, bisa memberikan mengupload materi. Ternyata ini juga ada inovasi baru dari tim inovasi sendiri, yaitu guru bisa memberikan langsung refleksi atau istilahnya penilaian langsung, umpan balik di situs Egawa langsung, sehingga sangat mempermudah Bapak Ibu guru untuk memberikan mendukung pembelajaran tes maupun pembelajarannya. Nah, Bu Dian Love, ini pertanyaan lagi nih terkait kalau tadi sudah hambatan dan lain sebagainya. Dari kegiatan Egawa atau penggunaan Egawa ini sangat positif, ini tentu pasti ada sosialisasinya, tidak hanya di Bapak Ibu guru atau ruang lingkup pendidikan di SMP Negeri 3 Nganjuk, tapi di luar juga di masyarakat. Nah, kira ini sudah dilaksanakan atau masih di ruang lingkup SMP Negeri 3 Nganjuk? Alhamdulillah sudah kita laksanakan Bu Indri. Yang pertama melalui MKKS, jadi kayak pertemuan dari kepala sekolah se-SMP Senganjuk. Jadi kepala sekolah kita memberikan sosialisasi ke teman-temannya sesama kepala sekolah, kemudian akan dipraktekkan oleh guru-guru yang ada di sekolah mereka. Kemudian yang kedua di SD, karena kita SMP, jadi kita juga memberikan sosialisasi di SD juga Bu Indri ya. SD sekitar SMP Negeri 3 Nganjuk. Juga kita berikan kepada kepala sekolahnya dulu, baru beliau akan memberikan ke
Bapak dan Ibu guru, baru ke siswa mereka. Dan alhamdulillah kita juga pernah keluar dari SMP Negeri 3 Nganjuk ya. Keren sekali. Ya, ke Jombang dulu. Ke Jombang, kita punya akses ke tetangga sana, kota punya kenalan di sana. Kita minta tolong kepala sekolah di salah satu SMP di Jombang tersebut untuk mensosialisasikan ke sesama kepala sekolah di SMP luar Nganjuk tersebut. Jadi sahabat semuanya, positif ya, ini tentu bangga nih tahu. Ternyata Egawa sudah melalang buana nih, tidak hanya di sekitar Nganjuk tapi juga di luar Kabupaten Nganjuk, yaitu di Jombang. Kalau untuk masyarakat sendiri Bu, apakah ini akses Egawa itu cukup bisa diakses hanya untuk murid, guru, atau mungkin masyarakat luar bisa mengaksesnya? Bisa, sebenarnya bisa Bu Indri. Mungkin nanti tapi yang di-upload bukan tugas siswa mungkin ya. Jadi kita bisa ngasih kayak informasi kegiatan sekolah secara umum kayak gitu Bu Ismi. Jadi mungkin supaya masyarakat tahu ada apa sih di SMP Negeri 3 Nganjuk, jadi kita bisa menggunakan Egawa tersebut dengan mungkin dikasih platform sendiri, tempat sendiri khusus untuk masyarakat umum. Gitu, Bu. Berarti ini kedepannya Egawa semakin luas nih, bisa diakses oleh masyarakat juga, agar masyarakat juga semakin tahu dalam isi dalamnya SMP Negeri 3 Nganjuk. Mungkin nanti lewat Instagram, ya, lewat betul, YouTube ya Bu Indri. Jadi lewat resmi dari SMP Negeri 3 Nganjuk yaitu Egawa. Betul sekali. Nah, sahabat Postik, kalau dari luar daerah saja sudah bisa mengakses Egawa, apalagi di dalam kita sendiri sebagai warga SMP Negeri 3 Nganjuk, maka kita juga harus sering-sering ini berkunjung ke Egawa kita. Nah, begitu ya Bu Dian. Nah, Bu Dian mungkin ada masukan tersendiri atau kata-kata motivasi nih untuk sahabat Postik agar tetap melek digital melalui Egawa ini. Iya, baiklah. Sebenarnya tergantung dari diri kita sendiri ya Bu Indri ya. Jadi karena kita hidup di zaman yang selalu berubah. Ya, selalu bertambah tahunnya. Jadi monggo kita sama-sama selalu mencari informasi tentang sesuatu yang baru melalui digital tersebut. Jadi jangan hanya sebagai guru atau sebagai seorang yang sudah senior kita tidak sering membuka sesuatu yang berhubungan dengan digital. Jadi kita harus selalu, karena apa? Karena di dalamnya banyak sekali sesuatu yang positif dan menambah wawasan kita. Jadi seperti guru ya, saya karena guru, jadi di situ banyak sekali model pembelajaran terbaru, pendekatan pembelajaran terbaru, dan apapun yang terbaru yang sudah diberikan pemerintah yang selalu berubah itu selalu lewat digital. Jadi pesan saya ke semuanya, selalulah mengakses digital setiap hari bahkan ya, karena sesuatu yang baru itu selalu berubah. Bahkan dalam hitungan detik. Dan pasti positif ada. Pasti positif, jangan melihat negatifnya, tapi lihatlah sisi positifnya. Itu ini yang hampir kita lupakan Bu Dian Love ini. Dengan adanya Egawa ini, sahabat Postik, sekolahan kita itu pernah menjuarai sekolah berbasis digital, dan alhamdulillah Bu Dian Love, sekolahan kita berkat Bu Dian Love dan timnya, semuanya Bapak Ibu guru juga, muridnya juga yang selalu mendukung terkait dengan penggunaan Egawa berbasis digital ini. Akhirnya SMP Negeri 3 Nganjuk itu adalah juara 1 berbasis digital melalui Egawa pada tahun 2022. Tentu bangga bukan? Bangga pasti. Nah, jadi sahabat Postik, itulah terkait dengan Egawa yang bisa dikorek dengan tim inovasinya, yaitu diwakili oleh Bu Dian Love kebetulan sebagai koordinator dari tim digital, tim inovasi SMP Negeri 3 Nganjuk. Nah, ya, agar sahabat Postik lebih tahu apa itu Egawa, nanti juga bisa mengakses melalui link di sini ya. Nah, demikian podcast hari ini Bu Dian Love. Semoga perbincangan hari ini bisa memberikan kebermanfaatan dan bisa membawa SMP Negeri 3 Nganjuk menjadi sekolah yang berbasis digital dan terus berinovasi, menjadi sekolah panutan dan bisa memberikan contoh di masyarakat maupun sekolah lain menjadi sekolah yang terbaik. Amin. Oke. Ya, Bu Indri. Oke. SMP Negeri 3 Nganjuk
Jaya, jaya, jaya. Oke, saya akhiri podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Postik dimanapun berada, di rumah dan di sekolah. Nah, kalau kemarin bertemu dengan Bu Indri, sekarang bertemu dengan Bu Indri lagi. Jangan bosan-bosan ya. Tapi kali ini narasumbernya berbeda. Kalau kemarin Bu Indri mewawancarai seorang guru yang inovasi, yaitu salah satu koordinator inovasi SMP Negeri 3 Nganjuk. Kali ini kedatangan narasumber tidak kalah hebatnya. Sekarang narasumbernya adalah pelaku-pelaku digitalisasi. Nah, siapa dia narasumber kita? Ada Kak Tara dan ada Kak Aurora. Halo Sobat Postik. Halo. Nah, dari wajah-wajah ini sangat ceria sekali. Ini vibes-nya sangat positif sekali sehingga Bu Indri semakin semangat ya untuk mengulik-ngulik apa terkait dengan Egawa. Masih ingat atau tidak? Tentunya masih ingat ya. Masih ingat. Nah, untuk pertama kali mungkin Kak Aurora nih, karena sudah lama menjadi alumni SMP Negeri 3 Nganjuk dan sangat lama sekali tidak berjumpa. Gimana kabarnya Kak Aurora? Halo Sobat Postik. Saya baik dan jujur rindu sekali sama Bu Indri nih, kangen diajar seperti dulu. Oke. Gimana kabarnya untuk Egawa sendiri, masih ingat tidak Egawa itu apa dulu? Masih sangat ingat dong. Masih. Egawa itu salah satu situs yang fungsinya untuk kita mendokumentasikan kegiatan-kegiatan maupun tugas sekolah yang nantinya bisa bermanfaat untuk kita lihat dan kita ulik-ulik kembali. Oke, berarti untuk penyimpanan ya, Iya, berangkas benar, Egawa itu adalah berangkas untuk kita menyimpan dokumen-dokumen selama kita belajar di SMP Negeri 3 Nganjuk. Nah, kalau Kak Aurora sendiri tadi terkait dengan Egawa, sedangkan Kak Tara sendiri, Kak Tara pertama kali mengenal Egawa itu kapan? Jadi pertama kali saya mengenal Egawa itu dikenalkan oleh guru informatika saya saat kelas 7. Kelas 7 sudah mengenal namanya Egawa. Iya. Sangat melek digital sekali ya, Iya. SMP Negeri 3 Nganjuk. Nah, terkait dengan melek digital nih, kira-kira bangga tidak dengan adanya Egawa di SMP Negeri 3 Nganjuk? Dan kebetulan di tahun 2022 SMP Negeri 3 Nganjuk dengan adanya Egawa ini menjuarai satu sekolah berbasis digital. Tepuk tangan untuk sekolah kita. Nah, bangga nggak nih dengan adanya Egawa di sekolah kita? Mungkin dari saya, Boleh. jujur saya bangga banget karena ternyata SMP Negeri 3 Nganjuk itu ndak kalah sama SMP-SMP yang memang basicnya itu digital. Oke. Nah, selanjutnya Terutama ini di Kabupaten Nganjuk ya, yang hitungannya itu bukan kota besar. Jujur sangat bangga ya sangat tentunya bangga. sebagai alumni. Nah, dari terkait dengan Egawa, masih ingat tidak nih ada apa saja sih di Egawa itu? Di dalamnya itu ada menu apa atau ada apanya? Mungkin sahabat Postik ada yang belum tahu nih Egawa itu apa, terus di dalamnya itu ada apanya. Nah, bisa cerita dengan sahabat Postik. Mungkin Kak Tara, ada menu apa saja di Egawa itu? Jadi setelah kita membuka situs Egawa, nanti kita akan menemukan beberapa menu, yaitu salah satunya ada menu menyisipkan, Siapkan halaman dan juga tema. Oh, Jadi masing-masing menunya itu mempunyai kegunaannya masing-masing. kegunaan yang berbeda-beda gitu Iya. ya, sesuai keinginan atau kebutuhan. Iya. Nah, kalau mungkin dari saya, misalkan saya ini adalah orang luar atau adik baru misalkan ingin mengakses situs Egawa. Nah, hal apa yang perlu disiapkan nih, Kak Tara atau Kak Aurora ingin menjawab? mungkin dari Tara. Oh, dari Tara Saya. boleh. Jadi pertama kali itu harus banget punya jaringan ya Bu ya. Jaringan. Oh, karena ini digital ya, Iya. maka Jaringan internet. jaringan harus nomor Satu. 1. Oke, jaringan lancar. Setelah Selanjutnya jaringan lancar, kita harus membuat email terlebih dahulu email. Oke. agar bisa login ke situs Egawa. Ya, lanjut. Nah, setelah kita login di situs Egawa, nanti kita akan menemukan beberapa menu. Nah, akhirnya nanti kita bisa
meloginkan akun kita di sana. Oh, nah sahabat Postik, kalau sahabat Postik ingin mengetahui situs Egawa dan bisa mengaksesnya, maka siapkan yaitu email terbaik kalian dan jangan lupa passwordnya ya tentu. Iya, Biasanya kita pasti. membuat email tapi lupa password. Itu sering kita alami, bahkan Bu Indri sendiri. Nah, kalau tadi terkait dengan bagaimana cara mengaksesnya, sekarang tadi juga sudah disepil terkait menu-menu Egawa yang ada itu apa-apa. Nah, ada pengalaman menarik nggak nih terkait dengan pengaksesan Egawa? Nah, mungkin dari Kak Aurora sendiri karena sebagai alumni sudah lama tidak menggunakan Egawa, lalu ada pengalaman menarik apa dulu ketika mengakses Egawa selama di SMP Negeri 3 Nganjuk? Kalau pengalaman menarik dari saya sendiri itu jujur anaknya narsis banget, suka foto, suka dokumentasiin hal-hal random ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Terus dengan adanya situs Egawa ini, saya bisa menyimpan semua dokumentasi yang saya hasilkan itu dalam situs tersebut, yang nantinya saat mungkin kita sudah SMA ataupun melanjutkan ke jenjang kuliah, kita bisa melihat-lihat lagi, mengulik-ulik. Oh, ternyata dulu di SMP aku pernah melakukan kegiatan ini. Oh, ternyata di SMP aku pernah mengerjakan tugas ini. Oh, Begitu, berarti Bu Indri. sebagai memori gitu ya. Iya, Kalau memori. mungkin sahabat Postik biasanya menyimpan dokumentasi itu kan di gawai, di Iya. HP, dan itu sangat terbatas sekali ya. Iya. Kadang tuh HP juga bisa hilang, mungkin juga terbatas RAM-nya. Tapi dengan kita memiliki situs Egawa ini, kapanpun dimanapun kita bisa menyimpannya dan lebih fleksibel dan Iya. tanpa batas. Kalau itu tadi terkait dengan pengalaman dari Kak Aurora. Kalau Kak Tara sendiri, hal menarik apa yang pernah dialami ketika mengakses Egawa? Nah, kalau dari saya kan memang lagi masih aktif-aktifnya sekolah, jadi tuh sering banget dapat tugas dari guru. Nah, kadang itu tugasnya seperti disuruh membuat karya dari prakarya, terus nanti kita upload di situs Egawa agar guru bisa mengakses dan melihat tugas-tugas kita. Oh, itu pengalaman terkait dengan pembelajaran. Iya. Nah, berarti kita di hampir semua mata pelajaran itu sudah bisa mengakses di Egawa ya. Nah, Sudah. kira-kira boleh disepil dong pelajaran apa nih yang sering sekali dikit-dikit harus berkunjung ke Egawa? Mungkin Kak Tara dulu? Kalau dari saya paling sering itu dari tugas IPS dari Ibu Enda Rusmawati. Ya, Saya sering banget disuruh untuk membuat poster kayak untuk seperti zaman-zaman dahulu kala, zaman-zaman praaksara seperti itu. Oke, berarti tugas-tugasnya langsung diupload di Egawa. Iya. Nah, kalau Kak Aurora sendiri ini, kalau tadi kaitannya dengan mata pelajaran IPS, Kak Aurora sendiri, hal positif apa yang sudah dirasakan nih dengan adanya Egawa dan sekarang Kak Aurora sudah menjadi alumni. Ada hal positif apa nih yang dirasakan terkait dengan situs Egawa itu sendiri? Kalau saya pribadi, yang pertama itu tadi, saya itu anaknya memorable banget. Memorable. Jadi mungkin ketika kita sudah SMA itu, oh ternyata SMP aku dulu seperti ini, tugas aku ternyata seperti ini. Dan yang kedua itu, kemarin baru saja aku mendapat tugas dari guru bahasa Indonesia aku di SMA untuk membuat sebuah karangan puisi. Yang aku ingat dulu di SMP itu pernah mengerjakan tugas puisi dari guru bahasa Indonesia juga kebetulan. Ternyata aku setelah buka-buka lagi, oh masih ada dan bisa dijadikan acuan untuk mengerjakan tugas selanjutnya. Itu sih Bu kalau dari saya. Memudahkan ya, jadi Iya. kita tidak berpikir ganda nih, oh dulu kita pernah mengerjakan waktu SMP, nah ngapain sulit-sulit, kita Iya, cari tugas bener kita banget. waktu SMP. Nah, keren sekali. Nah, kalau itu tadi terkait dengan hal positifnya yang sudah dirasakan selama menjadi siswa maupun menjadi alumni, kira-kira selama mengakses Egawa itu pernah mengalami hambatan atau tidak? Pernah dong?
Masa nggak pernah? Pernah ya. Meskipun sedikit pasti pernah ya. Nah, kira-kira apa nih hambatannya? Mungkin dari saya, Boleh. hambatan yang pertama banget itu dari jaringan. Jaringan. Di Internet. mana-mana kalau digital Iya. itu hal hambatannya itu adalah jaringan. Jaringan, iya. Oke, jaringan. Soalnya kalau kita membuka situs Egawa, kita tuh membutuhkan jaringan internet agar kita bisa membuka situs tersebut. Lebih mudah gitu ya. Iya. Kalau Kak Aurora sendiri apakah juga dengan jaringan? Mungkin sama seperti Tara, gangguannya ada di jaringan karena tidak di semua tempat itu jaringannya lancar. Oke, berarti memang jaringan itu adalah mempengaruhi Iya, sekali ya. sangat mempengaruhi. Nah, tapi mengingat terkait dengan jaringan, ini juga kemarin Bu Indri sudah melakukan podcast kepada Bu Dian Lovita. Itu memang salah satu hambatan yang menjadi PR kita bersama. Tetapi sahabat Postik jangan khawatir, karena SMP Negeri 3 Nganjuk tidak hanya menyediakan ide dan selalu berinovasi, tetapi juga semakin hari harus menyediakan sarana prasarana yang menunjang. Salah satunya, jika kalian kesulitan mengunggah atau mengupload karya di dalam situs Egawa, di SMP Negeri 3 Nganjuk sudah menyediakan 5 lab komputer dengan wifi gratis. Oke. Jadi untuk memudahkan para siswa-siswi untuk selalu mengakses Egawa itu. Nah, pasti ini juga sudah dirasakan oleh Kak Tara nih, bahwa kita bisa kapanpun bisa menggunakan lab komputer. Nah, aku kalau terkait dengan hambatan, penasaran nih, kalau penggunaan Egawa itu apakah harus dilakukan di komputer atau laptop? Mungkin dari saya, Ya. untuk menjangkau situs Egawa kita tidak memerlukan, bukan Tidak tidak harus memerlukan, ya, tapi tidak tidak harus. harus. Kita bisa mengaksesnya melewat HP. HP, oke. Iya. Berarti lebih fleksibel lagi, Fleksibel karena banget. di SMP Negeri 3 Nganjuk ini mayoritas siswa-siswinya itu sudah memiliki gawai semuanya atau HP semuanya. Bahkan satu murid ada yang memiliki 2 HP. Nah, itu berarti dengan mudah dan fleksibel bisa mengakses Egawa di manapun Dan berada kapanpun. dan kapanpun. Oke, benar sekali. Kalau tadi sudah terkait dengan hambatan, hal positif, sekarang Bu Indri justru penasaran kaitannya dengan kira-kira ada nggak sih Bapak Ibu guru itu yang justru jarang nih, maksudnya menyuruh untuk membuka Egawa. Tuh, ada ya pasti. Ada sih, ya. tapi Mungkin cukup kita aja ya. Nah, enggak apa-apa. Nah, ini sahabat Postik, ternyata memang dari Bapak Ibu guru sendiri pun juga harus tetap belajar. Kalau murid-muridnya itu bisa melek digitalisasi, maka Bapak Ibu gurunya diharapkan juga bisa melek digitalisasi. Jangan sampai kalah. Bahkan Bu Indri sendiri kalah juga dengan kalian semuanya. Nah, coba mungkin Bu Indri minta mungkin dari Kak Aurora atau Kak Tara ini bisa memberikan kata-kata motivasi nih untuk adik-adik atau sahabat Postik yang ada di rumah untuk selalu mengakses Egawa. Mungkin siapa dulu? Aurora dulu mungkin. Aku punya kata-kata deh. Oke. Mungkin singkat aja ya. Ya, boleh. Gen Z melek digitalisasi. Oke, keren sekali. Gensi melek literasi. Kalau Iya, Kak Tara, benar. karena ini adalah kata-kata Kak Aurora. Sekarang pertanyaan mungkin terakhir ya. Ada nggak saran untuk agar Egawa itu bisa lebih baik lagi? Sarannya sih untuk apa ya? Menu-menunya lebih mudah untuk diakses lagi. Menu-menunya lebih mudah diakses. Jadi menu-menunya di Egawa yang disediakan Egawa itu tidak hanya bisa diakses oleh warga sekolah, mungkin seperti itu. Iya, Nah, benar. bisa diakses mungkin Oleh orang tua, terus masyarakat, nah, segitu. Mungkin untuk fungsinya seperti contohnya orang tua, biar orang tua itu tahu, oh seperti ini perkembangan anakku di sekolah, oh seperti ini kegiatan yang dilakukan anakku di sekolah, seperti itu. Oke, jadi orang tua atau masyarakat pun bisa juga mengakses
Egawa dan Iya. biar mengetahui ada apa saja sih di dalam SMP Negeri 3 Nganjuk. Oke, sangat keren sekali ya. Nah, ini untuk terakhir Bu Indri ucapkan terima kasih. Ini alumni dan siswa SMP Negeri 3 Nganjuk sudah bisa hadir di sini dan berbagi ilmu yang sangat luar biasa. Semoga perbincangan kita hari ini itu bisa memberikan bermanfaat bagi sahabat Postik yang ada di rumah dan kita sebagai generasi Z. Kita bukan ya. Kalian sebagai generasi Z dan Bu Indri ini sebagai generasi milenial tetap melek digital. Oke, kita beri salam nih untuk salam perpisahan untuk sahabat Postik yang di rumah. See you. See you, Postik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.